Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah aktivitas intim tertentu yang jarang dibicarakan dapat memengaruhi kesehatan Anda, terutama prostat? Pernahkah Anda mendengar mitos dan merasakan sedikit kekhawatiran atau, lebih buruk lagi, ketakutan terpendam yang menghalangi Anda menjalani hidup sepenuhnya? Hari ini, kita akan mendobrak penghalang kesunyian dan menghadapi keyakinan yang tersebar luas. Saya Dr. Elena Castillo, dan misi saya adalah menjadi suara yang jernih dan penuh kasih yang menawarkan kebenaran yang lugas. Selama beberapa dekade, saya telah mendampingi pria dan wanita melewati masa dewasa yang indah, mendengarkan kekhawatiran mereka yang paling pribadi, dan membantu mereka menemukan kedamaian dan kesejahteraan. Saya sepenuhnya memahami bahwa membahas topik-topik tertentu bisa terasa tidak nyaman, tetapi di sini, di tempat yang aman ini, tidak ada penghakiman, hanya dukungan dan pengetahuan. Wajar jika, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan-pertanyaan baru tentang tubuh dan rutinitas kita. Bahkan, banyak pasien saya, pria-pria pemberani berusia 70-an atau 80-an, telah menceritakan kepada saya kekhawatiran mereka tentang apakah masturbasi setiap hari, misalnya, dapat menyebabkan kerusakan pada prostat mereka, atau bahkan meningkatkan risiko penyakit serius. Misinformasi ini, kabut mitos ini, adalah beban yang tak perlu. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, dan sudah saatnya mengganti kecemasan dengan kebenaran yang membebaskan. Banyak yang percaya bahwa aktivitas seksual yang sering, termasuk masturbasi, melelahkan tubuh, atau bahwa ejakulasi berlebihan berbahaya bagi prostat. Ini adalah mitos yang mengakar kuat, dipicu oleh tabu yang telah lama dipegang, dan kurangnya informasi yang jelas tentang anatomi dan fungsi pria. Saya teringat kasus Don Roberto, seorang pria berusia 75 tahun yang bersemangat yang mengaku kepada saya dengan sedikit malu bahwa ia telah secara drastis mengurangi kehidupan intimnya, baik dengan istrinya, Donya Carmen, maupun sendirian, karena ketakutan yang terus-menerus bahwa ia melelahkan atau merusak prostatnya, atau bahkan bahwa ia mungkin mempercepat perkembangan kanker. Kekhawatirannya sangat nyata, dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan hubungannya secara keseluruhan terlihat jelas. Namun, kebenarannya, sahabat-sahabat terkasih jauh lebih membebaskan. Tubuh kita dirancang untuk berfungsi, dan prostat, kelenjar, kecil seukuran kacang kenari yang penting bagi kesehatan seksual pria, kuat dan tangguh. Aktivitas seksual yang teratur, termasuk masturbasi, tidak melemahkannya atau melemahkannya. Berpikir bahwa ejakulasi yang sering dapat merusaknya seperti percaya bahwa menggunakan otot akan melemahkannya, padahal kenyataannya, penggunaan yang moderat dan konsisten akan membuatnya tetap kuat dan berfungsi. Jauh dari berbahaya, sains modern menawarkan kita perspektif yang berbeda dan sangat menggembirakan. Beberapa penelitian menunjukkan, dan saya bersikeras untuk menyarankan, karena penelitian selalu berkembang, bahwa ejakulasi yang sering bahkan mungkin memiliki efek perlindungan. Mari kita analisis hal ini lebih detail. Mari kita bayangkan prostat kita sebagai sistem kecil yang membutuhkan perawatan rutin. Ejakulasi pada dasarnya bertindak sebagai proses pembersihan alami. Dengan melepaskan cairan mani, ejakulasi juga membantu mengeluarkan sel-sel tua dan zat-zat yang mungkin tertahan di saluran prostat. Ejakulasi bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti, mencegah penumpukan sedimen berbahaya. Penelitian penting, termasuk studi dari Universitas Harvard, yang bergengsi telah memperjelas hal ini. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pria yang ejakulasi lebih sering, misalnya 21 kali sebulan atau lebih, mungkin memiliki risiko sedikit lebih rendah terkena kanker prostat seumur hidup mereka, dibandingkan dengan mereka yang ejakulasi lebih jarang. Penting untuk ditekankan bahwa ini bukan jaminan atau penyembuhan, melainkan faktor yang dapat berkontribusi pada kesehatan prostat dalam konteks gaya hidup sehat secara keseluruhan. Jadi, alih-alih menjadi sesuatu yang melelahkan atau merusak, aktivitas seksual yang teratur dalam segala bentuknya yang sehat merupakan bagian vital dan alami dari pengalaman pria. Aktivitas seksual yang teratur meningkatkan sirkulasi darah yang baik di daerah panggul,
menjaga elastisitas jaringan, dan, seperti yang kita ketahui sekarang, dapat berperan dalam pembersihan prostat dan pembaruan sel. Hal ini merupakan bukti kearifan bawaan tubuh kita yang dirancang untuk vitalitas, bukan untuk dikendalikan oleh rasa takut yang tak berdasar. Kebenaran, seperti biasa, membebaskan dan memungkinkan kita untuk menerima kesehatan kita dengan cara yang lebih terinformasi dan memuaskan. Sekarang, mari kita bahas ketakutan lain yang tersebar luas. Gagasan bahwa sering masturbasi dapat menyebabkan prostatitis, suatu peradangan prostat. Biar saya tegaskan, tidak ada bukti ilmiah yang menghubungkan masturbasi, sesering apapun, dengan perkembangan prostatitis. Faktanya, seperti yang telah kami sebutkan, aktivitas ejakulasi yang teratur dapat berkontribusi pada kesehatan prostat dengan meningkatkan aliran dan pembersihan. Prostatitis adalah kondisi kompleks yang dapat disebabkan oleh beragam hal, mulai dari infeksi bakteri yang paling umum, hingga peradangan non-infeksi, atau bahkan masalah neurologis dan otot di daerah panggul. Gejalanya bisa mengganggu dan menyusahkan, tetapi penting untuk dipahami bahwa gejala tersebut bukanlah akibat dari pelecehan atau aktivitas seksual yang berlebihan. Berpikir seperti ini hanya menambah rasa bersalah dan kecemasan yang tidak perlu pada kondisi yang sudah sulit. Bayangkan prostat sebagai kelenjar kecil yang perlu menjaga salurannya tetap bersih. Jika alirannya mandek, masalah bisa muncul. Ejakulasi bertindak sebagai mekanisme alami untuk memastikan drainase ini. Jadi, alih-alih memicu peradangan, ejakulasi bisa menjadi, secara kiasan, tindakan pencegahan yang membantu menjaga sistem berfungsi dengan baik. Faktor risiko prostatitis yang sebenarnya biasanya lebih berkaitan dengan infeksi saluran kemih, cedera panggul, atau pilihan gaya hidup tertentu, tetapi tidak berkaitan dengan frekuensi masturbasi atau hubungan seksual. Dan justru disinilah studi-studi yang relevan seperti yang dilakukan Universitas Harvard menawarkan perspektif ilmiah yang solid dan meyakinkan. Studi ini, salah satu yang terbesar dan paling teliti di bidangnya, mengamati hampir 32.000 pria selama 18 tahun, menganalisis hubungan antara frekuensi ejakulasi mereka dan risiko terkena kanker prostat. Hasilnya luar biasa dan, bagi banyak orang, mengejutkan. Para peneliti Harvard menemukan hubungan terbalik yang signifikan secara statistik. Pria yang melaporkan frekuensi ejakulasi lebih tinggi memiliki risiko lebih rendah terdiagnosis kanker prostat. Secara spesifik, pria yang berejakulasi 21 kali atau lebih per bulan menunjukkan penurunan risiko kanker prostat yang signifikan, dibandingkan dengan mereka yang berejakulasi antara 4 dan 7 kali per bulan. Tentu saja, ini bukan berarti ejakulasi adalah obat untuk kanker, juga bukan jaminan bahwa penyakit tersebut tidak akan pernah berkembang. Namun, ejakulasi memberi kita bagian penting dari teka-teki ini. Ejakulasi teratur diyakini dapat membantu menghilangkan karsinogen atau zat inflamasi yang terakumulasi di prostat melalui cairan prostat. Anggaplah ini sebagai proses pembersihan atau pembaruan sel. Dengan mempertahankan aliran yang konstan, stagnasi sel-sel tua atau yang berpotensi rusak dapat dicegah, dan lingkungan yang mendukung perkembangan abnormalitas pun berkurang. Penemuan ini sangat membebaskan bagi banyak orang, karena mengungkap keyakinan dan tabu lama yang telah lama menyelimuti seksualitas pria dan kesehatan prostat. Penemuan ini memungkinkan kita untuk mendekati topik ini dengan informasi berbasis bukti alih-alih ketakutan yang tidak berdasar. Penemuan ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita memiliki mekanisme perlindungan alami dan kehidupan seks yang aktif dan sehat, termasuk ejakulasi, dapat menjadi bagian dari mekanisme tersebut. Pertimbangkan, misalnya, pentingnya menjaga sistem lain dalam tubuh kita tetap aktif. Sungai yang mengalir terus-menerus akan tetap bersih, sementara sungai yang stagnan akan menumpuk sedimen. Demikian pula prostat, dengan berpartisipasi dalam proses pelepasan rutin ini, dapat memfasilitasi pembuangan sel-sel yang, jika tertinggal, dapat menyebabkan masalah. Saya tegaskan, ini bukan solusi ajaib, melainkan faktor yang berkontribusi pada lingkungan prostat yang lebih sehat
Pengetahuan ini mengajak kita untuk memandang seksualitas bukan hanya sebagai sumber kenikmatan atau reproduksi, tetapi juga sebagai bagian integral dari kesehatan pria secara keseluruhan. Bagi banyak pria, gagasan untuk membahas ejakulasi atau frekuensi seksual dengan dokter mereka bisa terasa tidak nyaman. Namun, studi ini memberi kita alasan kuat untuk menormalkan percakapan ini. Studi ini memungkinkan kita untuk memahami bahwa menjaga kehidupan intim kita juga berarti menjaga kesehatan fisik kita. Dalam hal ini, prostat kita. Ini bukan tentang menetapkan angka kaku yang harus dicapai setiap orang, melainkan tentang mengakui bahwa aktivitas seksual dan ejakulasi yang teratur dalam konteks kesejahteraan dan pilihan pribadi dapat memberikan manfaat perlindungan. Ini adalah pengingat bahwa kesehatan adalah ekosistem yang kompleks, tempat berbagai faktor berinteraksi. Mari kita telaah teori ilmiahnya. Hipotesis stagnasi prostat menyatakan bahwa ejakulasi teratur memfasilitasi aliran dan pergantian cairan prostat yang konstan. Tanpa pelepasan ini, cairan dapat mandek, menumpuk iritan atau karsinogen. Pembilasan alami ini membantu menghilangkan unsur-unsur yang tidak diinginkan, mencegah lingkungan yang kondusif untuk peradangan atau perkembangan sel-sel abnormal. Teori pembaruan sel GAN menjelaskan bahwa tubuh kita terus-menerus mengganti sel-sel tua dengan yang baru. Ejakulasi yang sering dipercaya dapat merangsang siklus pembaruan sel yang lebih aktif dan efisien di prostat. Sel-sel tua atau rusak akan segera digantikan dengan sel-sel sehat, sehingga mengurangi waktu abnormalitas tetap berada di jaringan. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan prostat dan mencegah masalah. Terakhir, mengurangi stres dan peradangan tau. Aktivitas seksual dan orgasme melepaskan endorfin dan oksitosin yang meningkatkan kesejahteraan dan relaksasi. Keduanya juga menurunkan kortisol, hormon stres. Stres kronis dan peradangan sistemik merupakan faktor risiko berbagai penyakit, termasuk kanker prostat. Dengan mengurangi faktor-faktor ini, ejakulasi teratur berkontribusi pada berkurangnya peradangan dalam tubuh yang bermanfaat bagi kesehatan prostat secara keseluruhan. Nah, kita telah mengeksplorasi bagaimana tubuh sendiri berkontribusi terhadap kesehatan prostat melalui proses alami. Namun, apa yang terjadi ketika kita mencari sesuatu yang lebih itu? Seringkali, wajar jika orang tertarik pada solusi yang menjanjikan kelegaan atau peningkatan signifikan, terutama jika menyangkut kondisi yang sangat memengaruhi kualitas hidup. Wajar untuk mencari sumber yang beragam. Pada titik ini, dalam perjalanan kami, tim produksi kami telah menyelidiki sumber daya eksternal yang menarik perhatian. Mata air dari wilayah tertentu di Asia. Konon, air tersebut memiliki khasiat yang, menurut beberapa kesaksian, dapat meringankan gejala yang berkaitan dengan masalah prostat. Ini adalah contoh menarik tentang bagaimana kearifan rakyat atau tradisi kuno terkadang memberi kita alternatif yang layak ditelusuri dengan pikiran terbuka, tetapi selalu dengan semangat kritis dan pendekatan yang terinformasi. Penting untuk diingat bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban alam dan pengobatan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di era modern ini, di mana informasi mengalir tanpa henti, adalah tanggung jawab kita untuk memilahnya. Kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, adakah bukti yang mendukung klaim ini? Apakah aman? Bagaimana hal ini sesuai dengan rencana perawatan komprehensif yang divalidasi oleh tenaga kesehatan profesional? Mari kita pertimbangkan konteksnya. Sepanjang sejarah, berbagai budaya telah beralih ke unsur-unsur alam untuk penyembuhan. Dari tanaman obat hingga air dari mata air tertentu, keyakinan akan kekuatan penyembuhan bumi sangat kuat. Dan terkadang, ada dasar ilmiah yang muncul bertahun-tahun kemudian yang memvalidasi praktik-praktik kuno tersebut. Namun di lain waktu, efeknya mungkin lebih mencerminkan harapan dan efek placebo, yang, meskipun kuat, tidak menggantikan perawatan medis saat dibutuhkan. Jadi apa artinya ini bagi kita? Artinya, meskipun gagasan solusi sederhana, seperti minum air dari sumber tertentu, mungkin menarik,
Realitas kesehatan prostat jauh lebih bernuansa dan beragam. Tidak ada pil ajaib, tidak ada sumber ajaib yang akan menyelesaikan setiap tantangan. Merupakan kesalahan umum untuk berfokus pada satu elemen, seperti frekuensi ejakulasi, dan percaya disitulah letak kuncinya. Seperti yang telah kita bahas, ejakulasi teratur dapat menjadi komponen yang bermanfaat bagi banyak orang, membantu menjaga saluran tetap bersih dan mengurangi penumpukan cairan. Namun, membatasi diri pada faktor itu seperti melihat sepotong puzzle besar tanpa menghargai gambaran utuhnya. Kesehatan prostat adalah ekosistem yang saling terkait, di mana pola makan, olahraga, manajemen stres, pilihan gaya hidup, dan tentu saja pemeriksaan medis rutin, semuanya memainkan peran yang sama pentingnya dan seringkali lebih menentukan. Pertimbangkan Dr. Ricardo, seorang kolega urologi yang selalu menekankan bahwa bahkan jika seorang pasien bertanya kepadanya tentang ejakulasi, ia selalu mengalihkan pembicaraan ke diet, gerakan, dan tidur. Ia biasa berkata, prostat tidak hidup sendiri. Ia adalah bagian dari tubuh yang bernapas, makan, dan merasakan. Dan perspektif itu, teman-teman terkasih, sangatlah mendasar. Dan perspektif itu, sahabat-sahabatku, sangatlah penting. Jadi mari kita telaah lebih lanjut tentang alat-alat tambahan yang dihargai oleh Dr. Ricardo dan tenaga kesehatan lainnya. Alat-alat tersebut bukanlah larangan, melainkan keputusan sadar yang, jika digabungkan, akan membangun fondasi yang kokoh bagi kesehatan prostat kita. Pola makan adalah pilar utama. Pola makan yang kaya antioksidan, seperti yang ditemukan dalam tomat matang, karena kandungan likopennya, beri, brokoli, dan bayam, bertindak sebagai perisai seluler pelindung. Mengonsumsi lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Sangat penting karena sifat antiinflamasinya. Mengurangi daging merah, makanan olahan, dan gula rafinasi juga sama bermanfaatnya karena berkontribusi terhadap peradangan. Bapak Manuel, misalnya, memperbaiki gejala gangguan saluran kemih dan energinya dengan menerapkan pola makan Mediterania. Sekutu hebat berikutnya adalah bergerak. Kita tidak perlu menjadi atlet. Jalan cepat, berenang, bersepeda, atau yoga, semuanya sangat baik. Olahraga teratur meningkatkan sirkulasi ke prostat, membantu menjaga berat badan yang sehat, obesitas merupakan faktor risiko, dan mengurangi peradangan. Bergerak mencegah stagnasi, sehingga mendorong lingkungan seluler yang lebih sehat. Ada beberapa kebiasaan yang perlu dipertimbangkan kembali. Merokok dikenal sebagai musuh kesehatan. Racunnya dapat merusak sel prostat. Dalam hal alkohol, moderasi adalah kuncinya. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan peradangan dan memengaruhi keseimbangan hormon. Terakhir, dan yang paling penting, adalah pemeriksaan kesehatan rutin. Ini adalah percakapan yang sering kita hindari, tetapi krusial. Deteksi dini terhadap setiap kelainan adalah cara terbaik kita. Berkonsultasi dengan dokter, menjalani tes PSA, atau pemeriksaan colok dubur digital bila direkomendasikan, bukanlah sebuah kalimat, melainkan strategi proaktif. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri dan bijaksana, seperti perawatan preventif. Untuk kendaraan, kita tidak menunggu mesin rusak, kita proaktif dalam merawatnya. Saatnya untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri. Dan disinilah kita sampai pada titik yang seringkali menimbulkan rasa ingin tahu dan terkadang bahkan ketidaknyamanan. Namun, seperti yang telah kita bahas tentang bersikap proaktif, tentang memahami tubuh kita tanpa tabu, penting untuk mendekatinya dengan keterbukaan yang sama. Saya merujuk pada masturbasi dan perannya dalam kesehatan prostat. Untuk waktu yang lama, terdapat mitos dan kesalahpahaman tentang praktik ini, yang melabelinya sebagai berbahaya atau tidak bermoral. Namun, sains modern telah memberi kita perspektif yang jauh lebih jelas, dan, menurut saya, membebaskan tentang hal ini. Studi terbaru, termasuk penelitian signifikan, telah mulai mengungkapkan hubungan positif antara ejakulasi yang sering dan masturbasi adalah cara alami dan aman untuk mencapainya, dengan penurunan risiko kondisi prostat tertentu. Ini termasuk prostatitis, peradangan prostat yang menyakitkan, dan, yang lebih penting lagi,
Telah disarankan adanya hubungan dengan penurunan risiko kanker prostat pada pria dengan frekuensi ejakulasi tinggi. Bayangkan prostat sebagai kelenjar yang memproduksi cairan mani. Jika cairan ini tidak diperbarui secara teratur, cairan tersebut dapat mengalami stagnasi. Stagnasi ini dapat menyebabkan penumpukan zat yang berpotensi mengiritasi atau bahkan karsinogenik. Ejakulasi bertindak sebagai mekanisme pembersihan atau pembilasan alami. Ejakulasi seperti sistem pemurnian, membantu mengeluarkan sel-sel tua, racun, dan zat-zat yang berpotensi berbahaya, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih segar dan sehat di dalam kelenjar. Ejakulasi merupakan tindakan fisiologis yang berkontribusi untuk menjaga aliran dan vitalitas prostat. Jauh dari bahaya, ejakulasi yang sering dapat dilihat sebagai komponen lain dari gaya hidup yang mendukung kesehatan prostat, sebuah tindakan perawatan diri yang melengkapi pola makan sehat, olahraga, dan kater. Singkatnya, kita telah menyaksikan bagaimana sains modern mengungkap mitos tentang ejakulasi yang sering mengubah persepsi yang salah dan mengungkap perannya yang berharga sebagai mekanisme pembersihan dan pembaruan alami prostat yang berkontribusi dalam mengurangi risiko kondisi seperti prostatitis dan kanker. Ini adalah tindakan perawatan diri yang didukung oleh bukti yang melengkapi gaya hidup sehat. Saya ingin tahu mitos atau topik kesehatan lain apa yang ingin Anda bahas dengan ketelitian ilmiah di episode mendatang. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan membebaskan, saya dengan hormat mengundang Anda untuk berlangganan kanal kami, mengaktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan percakapan kami, dan membagikan video ini agar lebih banyak orang dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan berbasis sains. Saya sangat menghargai perhatian dan kepercayaan Anda. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda baik-baik, dan ingatlah bahwa tubuh yang sehat adalah cerminan dari pikiran yang terinformasi. Saya Dr. Elena Castillo, pemandu Anda untuk kesehatan dan kebugaran.